bintang timnas Indonesia Pratama Arhan ternyata ditawari Suwon FC perpanjangan kontrak 1 musim. Kabar ini mengejutkan karena sejatinya Arhan minim waktu bermain di klub asal Korea Selatan itu. Kabar ini diungkapkan langsung oleh mertua Pratama Arhan, yakni Andre Rosiade. Andre mengatakan bahwa saat ini menantunya itu sedang berjuang untuk bisa menembus skuad inti Suwon FC. Bahkan Arhan juga ditawarkan perpanjangan kontrak oleh Suwon. Tapi kan Arhan kan merasa, kenapa saya dikasih perpanjangan kontrak tapi saya nggak dikasih kesempatan bermain, kata Andre. Andre menyampaikan bahwa saat ini Arhan sedang mempertimbangkan tawaran tersebut. Pasalnya, pemain andalan timnas Indonesia minim mendapatkan jam terbang bersama Suwon FC. Selain menunjukkan di latihan, anak ini juga komunikasi dengan agennya yang di Korea dan minta agennya memfasilitasi komunikasi dengan pihak manajemen Suwon dan juga pelatih. Nah, manajemen Suwon sudah menawarkan Arhan untuk perpanjang kontrak setahun ke depan, papar Andre. Lebih lanjut, Andre belum mengetahui apakah Arhan akan mengambil penawaran tersebut. Politisi Partai Gerindra itu menyerahkan sepenuhnya keputusan pada menantunya. Diketahui Arhan merapat ke Suwon FC pada Januari 2024. Hanya saja ex pemain PSIS Semarang itu minim mendapat menit bermain. Bahkan Arhan tercatat baru mengemas 1 penampilan. Itu pun Arhan hanya bermain selama 3 menit saja. Media Vietnam kembali menyoroti timnas Indonesia yang berani menggunakan skuad U23 di Piala AFF 2024 meski tim Garuda belum pernah juara di ajang tersebut. Keputusan berani itu yang membuat media Vietnam, Soha VN, ikut menyoroti bahkan terkesan nyinyir dengan apa yang dilakukan PSSI maupun pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Menurut Soha VN, keputusan timnas Indonesia itu tidak berani dilakukan tim kuat seperti Thailand dan Vietnam dalam beberapa tahun terakhir di ajang Piala AFF. Sebab demikian, Soha VN memprediksi bahwa final Piala AFF 2024 akan mempertemukan Vietnam dan Thailand. Setelah timnas Indonesia dianggap lemah karena hanya memakai skuad U23. Bahkan, media Vietnam tersebut seakan meminta timnas Indonesia untuk siap-siap menonton laga Vietnam versus Thailand di final Piala AFF tahun ini. Ambil keputusan berani, Indonesia lihat Vietnam versus Thailand bermain di Piala AFF 2024. Tulis artikel yang dibuat Soha VN. Saling follow dengan Erick Thohir, Mace Hilgers dan Kevin Dix jalani naturalisasi. Biasanya, pemain-pemain berdarah Indonesia yang kedapatan saling follow dengan Erick Thohir di Instagram langsung menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Beberapa di antaranya Maarten Paes, Justin Hubner, dan banyak lagi. Karena itu, saling follow-nya Mace Hilgers dan Kevin Dix dengan orang nomor 1 di PSSI ini memunculkan spekulasi bahwa 2 pemain jempolan ini bakal menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Terlebih, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga sudah membocorkan bakal ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada awal September 2024. Namun, ia tidak memberitahu siapa pemain yang dimaksud. Jika Miss Hilgers dan Kevin Dix bisa dinaturalisasi, betapa kuatnya pertahanan skuad Garuda. Sekadar diketahui, Kevin Dix dikenal sebagai versatile player yang dapat diandalkan sebagai wingback, fullback kanan, winger hingga back tengah. Jay Ajes dikonfirmasi bebas cedera, sehingga langsung akan terbang ke Arab Saudi untuk gabung timnas Indonesia mentas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar itu disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Sumarji menuturkan Jay Ajes tidak akan lebih dahulu ke Indonesia untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Tetapi pemain Venezia itu akan langsung terbang ke Arab Saudi. Di sana, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, nantinya akan mematangkan tim lebih dahulu. Hal ini dilakukan agar skuad Garuda lebih siap melawan tim tuan rumah di laga perdana Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nanti Jay Ajes akan bergabung bersama-sama pemain lain di Arab Saudi pada tanggal 1 Agustus 2024, kata Sumarji. Sebelumnya, kondisi Jay Ajes ramai dirumorkan tidak sedang baik-baik saja.
Hal itu menyusul pemain tersebut mengalami masalah di bagian kaki saat membela Venezia melawan Fiorentina dalam Liga Italia. Dalam laga itu, Jay Idzes tampil sejak menit awal laga. Sayangnya, pemain berposisi bek itu harus digantikan Michael Svoboda pada menit ke-68. Kini, Sumarji memberikan kabar terbaru bahwa kondisi Jay Idzes yang dipastikan baik-baik saja. Hal itu pun menjadi kabar baik karena pemain itu siap membela tim asuhan Shin Tae-yong. Jay kondisinya baik-baik saja dan tidak cedera, ucap Sumarji. Dengan begitu, menarik menantikan perjuangan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media lokal Blackpool merasa cemas menghadapi jeda internasional pada awal September 2024 nanti. Pasalnya, Blackpool bisa ditinggal Elkan Baggett jika dipanggil ke timnas Indonesia. Seperti diketahui, pada periode September nanti akan ada sejumlah agenda pertandingan internasional. Blackpool FC terancam kehilangan beberapa nama penting di skuadnya. Perlu diketahui juga, Ligue 1 tidak menghentikan kompetisi saat jeda internasional, berbeda dengan EFL Championship dan Premier League yang menyetop total liga lantaran bentrok dengan agenda FIFA. Kendati begitu, EFL selaku operator kompetisi Ligue 1 melakukan sejumlah penyesuaian. Musim lalu, beberapa pertandingan ditunda karena banyak klub yang kehilangan pemainnya yang dipanggil ke skuad timnas masing-masing. Selain Elkan Baggett, Blackpool terancam kehilangan 3 pemain lainnya. Mereka adalah Rob Apter, Dom Ballard, dan Zach Ashworth. Blackpool Gazette melaporkan ada kecemasan dari kubu Blackpool FC jika Elkan Baggett dan rekan-rekannya dipanggil ke tim nasional selama jeda internasional. Pemain pinjaman Ipswich Town Elkan Baggett telah mewakili tim nasional Indonesia sebanyak 22 kali sejak melakukan debutnya pada tahun 2021. Pemain berusia 21 tahun itu memang tampil di Piala Asia awal tahun ini, tetapi tidak dipanggil untuk internasional saat dipinjamkan ke Bristol Rovers. Di paruh kedua musim lalu, Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia bulan depan. Tetapi tidak diketahui apakah Baggett akan dimasukkan. Tutup media tersebut. Pasang bendera Indonesia di bio Instagramnya, pertanda Jairo Riedewald akan tiba di Indonesia pada September 2024 untuk menjalani proses naturalisasi. Jairo Riedewald membuat heboh pencinta sepak bola tanah air pagi ini. Untuk pertama kalinya, Jairo Riedewald menempatkan bendera Indonesia di bio Instagramnya. Tak seperti pemain keturunan lain yang masih menyandingkan bendera Indonesia Belanda seperti Kevin Dix, Jairo Riedewald hanya menaruh bendera Indonesia. Apa yang dilakukan Jairo Riedewald seakan menegaskan gelandang 27 tahun itu akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sebelumnya, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada September 2024. Meski tidak disebutkan siapa pemain keturunan yang dimaksud, sedikit demi sedikit mulai terbongkar. Jika Jairo Riedewald benar didatangkan, betapa kuatnya lini tengah timnas Indonesia. Pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Karena itu, menarik menanti kelanjutan kabar Jairo Riedewald ke Indonesia. Seperti yang diutarakan di atas, kehadiran Jairo Riedewald bakal menguatkan lini tengah timnas Indonesia yang sebelumnya diisi pemain-pemain beken macam Tom Hey dan Ivar Jenner.